Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Penatua Agus Gunawan dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas sama-sama bagian dari Mazmur 146. Mari kita siapkan Alkitab kita. Sudah ada sebuah kisah dari seorang pendeta yang suatu kali berkunjung ke rumah jemaatnya yang sedang menderita sakit parah. Dan setelah didoakan, jemaat tersebut mengatakan bahwa kalau Tuhan memberi kesembuhan, maka dia akan mulai memuliakan Tuhan dan mulai melayani Tuhan. Saudara, kalau Tuhan memberi kesembuhan, bagaimana jika tidak? Tentu semuanya sudah terlambat. Nah, saudara, banyak di antara kita sering mengatakan demikian. Saya akan melayani Tuhan kalau saya sudah pensiun dari pekerjaan saya. Saya akan melayani Tuhan kalau saya sudah tercukupi kebutuhannya. Saya akan melayani Tuhan kalau. Nah, saudara-saudara, Mazmur 146 ayat 1 dan 2 berkata, Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Nah, saudara, perhatikan kata selama aku hidup dan selagi aku ada. Kata ini menunjuk pada suatu hal yang mutlak harus dilakukan, tidak ada tawar-menawar. Pemazmur menyatakan bahwa dalam sepanjang hidup yang ia akan jalani, tidak ada satupun alasan untuk tidak memuliakan Tuhan atau bermazmur bagi Allah. Tidak ada kata kalau. Sebab kalau ada kata kalau, maka sebenarnya kita memang dengan sengaja menghindar, atau memang dengan sengaja tidak menyediakan waktunya, dengan alasan nanti kalau ada waktu. Nah, saudara, Mazmur 146 adalah Mazmur pertama dari 5 rangkaian Mazmur Haleluya yang terdiri dari Mazmur 146 sampai nanti kalau kita baca di Mazmur 150. Kelima Mazmur ini memiliki karakteristik sebagai pujian yang sifatnya deskriptif. Dan Mazmur 146 ini memang memaparkan bahwa Tuhan adalah pencipta. Kalau saudara nanti membaca di ayat 5 dan 6. Dia adalah Raja di ayat ke-10 yang memperhatikan orang-orang yang beriman kepada Dia, yaitu mereka yang mencari pertolongannya. Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi bukan hanya peduli pada hal-hal yang besar. Di sana dinyatakan Ia juga peduli pada orang-orang yang tertindas, kelaparan, terbelenggu, sakit atau kesepian atau mengalami kesendirian. Ayat 7-9. Nah, apakah Allah bisa diharapkan? Ya, Dia itu setia di ayat ke-6. Maka pemazmur mengawali dan mengakhiri mazmurnya itu dengan sebuah panggilan untuk memuji Tuhan selama aku hidup dan selagi aku ada. Saudara, mari kita membaca perlahan-lahan mazmur ini. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya, Sion turun-temurun. Haleluya. Saudara, bagi kita Mazmur ini juga memberikan sebuah perspektif dalam melihat permasalahan dalam kehidupan yang sedang kita hidupi dan jalani. Kita tidak memandang kehidupan seperti seekor katak dalam tempurung, tetapi dari ketinggian hingga bisa memandang secara lebih luas, seperti mata seekor burung yang sedang terbang. Melihat bukan dari sudut pandang terbatas, tetapi dengan pemahaman bahwa Allah berdaulat dan berbelas kasihan kepada kita. Hanya kepada Tuhan saja kita patut datang. Itulah yang pertama-tama dan yang terutama harus kita lakukan saat kita mengalami kesulitan. Jangan ragu minta pertolongan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dia mau mendengar, Dia memperhatikan permohonan kita. Dan setiap saat sampai pertolongan itu datang,
pujilah Dia. Bagaimana kalau misalnya kita sedang tidak bermasalah? Ya tetap puji Tuhan. Selama aku hidup, selama kita ada, maka memang menjadi sebuah kemutlakan bagi kita untuk terus memuji Tuhan. Selagi aku hidup dan selama kita hidup, selagi aku ada. Maka itu tidak ada alasan untuk tidak memuliakan Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak melayani Tuhan. Selama kita hidup, selagi aku ada, mari kita pergunakan hidup kita sekali lagi untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan melayani Tuhan. Kita sediakan waktunya bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.